Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan sebuah kata kunci hari ini, yaitu bertobat dan rendah hati. Alkitab sangat jelas mengatakan hal ini sebagai kunci kehidupan kita, terutama kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Sebentar kami percaya bahwa Tuhan akan bicara kepada kami, menolong kami untuk menemukan jalan terbaik untuk kami dapat menikmati kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang ke-20. Ayub pasal 22 ayat 23, 27 dan 28. Ayub pasal 22, 23, 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Amin. Inilah ayat yang sangat luar biasa, saudara sekalian, yang menolong kita untuk mengerti apa? Mengerti sebenarnya pintunya di mana. Kita seringkali bertemu dengan pintu tertutup. Mengapa? Karena kita tidak tahu bahwa kunci untuk membuka pintu kehidupan itu adalah bertobat. Bertobat punya dua pengertian, saudara sekalian. Bertobat yang pertama ialah mengatakan bahwa kita balik kanan. Dulu menuju ke neraka, sekarang balik kanan menuju ke surga. Itu kata bertobat yang pertama, yang sering disebut sebagai metanoia. Kemudian yang kedua ialah
berubah selera. Itu sering disebut sebagai epistrofe atau epistrefo. Saudara sekalian, dari mana kita lihat? Aduh, menu makanan raja itu saudara sekalian, menu nomor 1. Dari segi gizi, nikmatnya dinikmati. Tetapi Daniel dan teman-temannya, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, 4 orang teman ini menolak makan makanan raja. Jadi ketika mereka melihat makanan yang nikmat dan enak itu, mereka justru mual. Kenapa? Semua makanan raja itu, bahkan sapinya sebelum disembelih itu saudara sekalian, atau hewan lain yang sebelum disembelih, dia harus disembelih di bawah itu tugu menara dari berhala, dewa-dewa. Oleh sebab itu juga demikian, sebelum disajikan itu dipersembahkan dulu sebagian sebagai sesajen. Itu sebabnya Daniel hilang selera melihat makanan itu. Itu yang namanya tadi epistrofe atau epistrefo, yang menolong kita untuk mengerti bahwa kalau kita sudah ikut Tuhan, kita berubah selera. Contoh, itu ialah dulu kalau habis makan siang, itu kita, bapak-bapak terutama, itu kita tidak harus mengisap sebatang rokok. Betapa nikmatnya itu habis makan siang. Tetapi sekarang sesudah bertobat, kita sudah hilang selera. Begitu juga misalnya minuman keras. Ada orang yang tidak bisa tidur kalau tidak minum minuman keras dengan cukup. Tetapi sesudah bertobat, di mana ayat firman Tuhan tentang kita bisa tidur nyenyak? Itu dalam Mazmur pasal 4 ayat 9. Sebentar silakan saudara baca. Kalau kita meyakini betul Tuhan ada dekat kita, maka kita dengan mudahnya tertidur. Kenapa? Ada yang jaga kita. Mazmur 121 katakan apa? Tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Penjaga kita, Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Oleh karena Dia menjaga kita supaya kita bisa tidur dan terlelap dengan baik. Itu saudara sekalian. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita semua untuk sampai ke sana. Bukan karena minuman keras kita bisa tidur. Apalagi narkoba, jangan sebut lagi lah. Ya, hilang selera. Jadi kalau kita masih, itu kata seorang teman saya, dia suka katakan, kalau kita masih bertobat, dulu merokoknya 1 kotak, sekarang merokoknya 1 bungkus, sekarang merokoknya hanya 2 batang habis makan siang dan habis makan malam. Itu bukan bertobat namanya itu. Itu memaksakan diri mengurangi selera. Ya, jadi tadi Daniel dan teman-temannya sekalian sama sekali tidak mau menyentuh makanan itu. Mereka rela makan roti tawar, roti kering yang dimakan oleh para petugas di belakang Istana Raja, dan makan apa lagi? Makan sayur bayam liar yang tumbuh di belakang Istana Raja. Itu yang mereka makan. Tetapi ternyata mereka 10 kali lebih cerdas dari semua satu angkatan dengan mereka yang dididik ya menjadi pegawai raja. Itu salah satu bukti pertobatan. Kemudian kata firman Tuhan tadi ayat 27, luar biasa. Jika engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Luar biasa. Ini sangat penting untuk kita mengerti saudara sekalian, bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan juga bukan karena banyaknya kita berdoa, tetapi karena kita berdoa sesudah kita bertobat dan hidup dengan rendah hati. Itu kuncinya. Ya.
kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya memang banyak berdoa, banyak berkat. Tentu saja saya yakin itu. Tapi dengan latar belakang kita bertobat sungguh-sungguh, dengan latar belakang kita rendah hati, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Seperti kunci, saudara sekalian, untuk kehidupan kita. Dan ayat 28 mengatakan, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Pertobatan membawa kita keluar, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu, kalau kita bekerja dalam terang, berhidup dalam terang, berusaha berbisnis dalam terang, maka Tuhan akan membuat apa saja yang kita kerjakan berhasil. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Tolong supaya semua pemirsa serius bertobat dan datang kepada Tuhan dan hidup dengan rendah hati sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.